Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'dah. Pada pertemuan kita yang ketujuh, ini berarti pertemuan terakhir menjelang UTS. Jadi minggu depan kita UTS. Nanti materi-materi yang ada di PPT saya akan saya kirimkan semuanya di Google Classroom ya sebagai bahan pembelajaran untuk UTS dan juga diperbolehkan untuk melihat catatan pada saat UTS. Kita masuk pada materi yang keenam, yaitu tentang qawaid al-khamsah, kaidah yang ketiga. Yaitu materi yang keenam dalam mata kuliah qawaid fiqhiyah. Bunyi kaidahnya adalah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Bahwa yang namanya masyaqqah atau yang namanya kesulitan, yang namanya kita tidak mampu melakukannya, maka itu akan cenderung lebih membawa atau mendorong untuk adanya kemudahan. Kita tahu bahwasanya agama Islam adalah agama yang mudah. Ya. Makanya disebutkan di dalam surat Al-Insyirah itu kan, fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron, bahwa di dalam agama itu ada tentunya memang ada kesulitan yang akan kita hadapi, tetapi tidak kemudian kesulitan itu tanpa ada jalan, tanpa ada langkah-langkah yang alternatif untuk bisa menghindari kesulitan itu. Pasti akan ada alternatif, akan ada kemudahan yang ditawarkan oleh agama itu sendiri. Ketika misalkan orang sholat, ya, normalnya sholat itu wajib berdiri, tetapi ketika berdiri itu tidak bisa, ya, ada orang tidak bisa berdiri, maka dia tidak kemudian dipaksakan harus berdiri, ya, dengan dibantu orang, kemudian dicagak, kemudian dipakaikan apalah sekiranya itu dia bisa berdiri atau seperti apa, tidak perlu. Kalau memang sudah tidak bisa berdiri, ya, dia kesulitan berdiri, maka silahkan dia akan diperbolehkan untuk menggunakan kemudahan. Karena dia kesulitan untuk berdiri, ya maka silakan duduk. Nah, disinilah bagaimana kemudian kepayahan atau kesulitan yang dihadapi oleh umat Islam itu akan dijawab dengan berbagai macam kemudahan-kemudahan di dalam Islam itu sendiri. Disinilah bagaimana kemudian kesulitan itu tidak terasa kita hadapi di dalam Islam. Contoh lain misalkan, ketika orang berpuasa, ya, kemudian mengalami masyaqqah, mengalami kesulitan. Kesulitan ini bisa jadi kesulitan karena dia memang dalam kondisi badannya sakit, ya, atau juga dia dalam kondisi bahwa dalam bepergian yang tentunya notabene orang bepergian itu mengalami kesulitan untuk bisa memberikan gambaran kemudahan di dalam melakukan puasa itu sendiri. Nah, sehingga dengan adanya dia sakit, dengan adanya dia bepergian, maka akan mempermudah apa yang dia lakukan, yaitu berupa puasa. Dengan cara apa? Puasanya tidak lagi wajib bagi orang yang tidak mampu karena mengalami masyaqqah. Baik mampu, tidak mampu itu ada berbagai macam alasan ya, tentunya tujuannya adalah tujuan syar'i. Alasan uzurnya itu adalah uzur yang dibenarkan oleh syariat. Seperti sakit, kemudian seperti halnya bepergian misalkan. Jadi al-masyaqqatu tajlibut taisir, kesempitan itu akan mendatangkan kemudahan, yang dalam arti bahwa hukum-hukum yang ada dalam penerapannya yang ketika menghadirkan kesulitan, menghadirkan kesukaran bagi seorang mukallaf atau subjek hukum, maka bagi syariat meringankannya itu merupakan sesuatu yang harus diringankan. Ya. Dan oleh karena itu kita perlu diketahui bahwa yang harus ada di dalam hal ini pertama adalah bentuk kesulitannya. Ya, bentuk kesulitan itu seperti apa?
Kemudian masyakoh itu yang diartikan sulit itu apa pembagiannya? Keringanan atau kemudahan karena adanya masyakohnya bagaimana? Jangan kemudian asal kesulitan saja, kesulitannya tidak memiliki dampak efek yang membawa adanya harus dimudahkan. Ya. Kalau karena hanya, oh saya puasa tapi saya lemes, lapar, saya nggak puasa lah. Nah itu kan masyakoh yang ya pada normalnya orang puasa ya lemes misalkan. Gitu. Normalnya orang puasa itu ya kelaparan gitu ya karena memang nggak makan nggak minum dan lemes misalkan gitu. Itu sih tidak kemudian dikatakan sebagai masyakoh ya memang itu dampak bagi beberapa orang yang kemudian puasanya dikarenakan ya ya menahan haus dan lapar tujuan puasanya ya bukan kemudian mencari keridhaan Allah kemudian ikhlas. Nah itu kalau orang yang sudah ikhlas ketagihan apalagi puasa itu adalah kita diajak di mana dimensi makhluk itu dihilangkan. Kita memasuki dimensi di mana dimensi itu sudah tidak ada lagi makan dan minum. Ibaratnya malaikat ya, alam malakut. Alam malakut itu kan sudah tidak ada malaikat itu yang namanya makan dan minum ya. Malaikat tidak makan dan minum, malaikat tidak beristri, malaikat tidak ngantuk dan lain sebagainya. Nah, itu kita diajak ke sana. Diajak untuk memasuki wilayah yang itu sudah tidak ada lagi yang namanya makan dan minum. Karena kita akan diajak untuk menghadap kepada Allah. Nah, disinilah kemudian tentunya bagi orang yang awam ya, yang namanya puasa itu ya masih sekedar menahan haus dan lapar saja, sehingga ada lapar, haus, ada lemes itu sudah suatu hal yang biasa. Tetapi itu bukan sesuatu yang dimaksudkan masyakoh di sini. Makanya harus ada kriteria masyakoh itu sendiri. Tidak boleh kemudian asal asal ada masyakoh, asal ada kesulitan sedikit, terus kemudian minta di minta dispensasi, minta dimudahkan. Oleh karena itu, ada bentuk kesulitan yang membawa kemudahan. Misalkan, pertama, sedang dalam perjalanan, musafir, ya, akhirnya membawa bolehnya untuk mengkosor sholat, bolehnya untuk tidak puasa, dan bolehnya untuk meninggalkan sholat Jumat. Sedang musafir. Nah, jadi sholat yang harusnya 4 rakaat, kemudian dijadikan sebagai 2 rakaat, diringkas, atau juga sholat zuhur yang mestinya dilakukan pada waktu zuhur, kemudian ditarik pada waktu asar, diakhirkan menjadi jamak takhir. Atau waktu asar yang mestinya itu sholatnya di waktu asar, sholat asarnya mestinya ya sesuai dengan waktunya, tetapi ditarik lebih dulu ke waktunya sholat zuhur, atau yang kemudian disebut dengan jamak takdim. Itu dikarenakan apa? Dikarenakan dalam posisi dia dalam perjalanan atau musafir. Kemudian keadaan sakit, yaitu boleh tayamum, ya, tidak lagi menggunakan wudhu, ya, boleh tayamum, sholat fardunya sambil duduk, terus kemudian berbuka puasa, tidak puasa. Nah, ini karena apa? Karena sakit. Ya, silakan. Terus kemudian yang ketiga adalah keadaan terpaksa yang membahayakan pada kelangsungan hidupnya. Yang kayak misalkan corona ini ya, diantaranya itu adalah keadaan yang darurat yang membahayakan pada kelangsungan hidupnya. Sehingga boleh kemudian tidak jamaah di masjid, tidak sholat Jumat di masjid. Nah, itu kenapa? Karena keadaan terpaksa yang bisa membahayakan pada kelangsungan hidupnya. Kemudian lupa, ini benar-benar lupa ya, bukan dilupakan. Misalkan ada orang lupa makan ya pada saat puasa itu, jadi lupa puasa, kemudian makan dan minum dia, dan dia lupa sedang puasa. Nah, maka makan dan minumnya itu tidak masalah. Itu adalah merupakan suatu rukhsah ya bagi orang yang berpuasa karena lupa tadi. Kemudian jahil, ketidaktahuan. Ya, baru masuk Islam misalkan belum tahu antara makanan haram, makanan halal itu yang mana. Ya, kemudian wakil yang tidak tahu kalau orang yang diwakilkannya itu sedang dalam dilarang melakukan tindakan hukum. Dia tidak tahu ya. Wakilnya itu tidak tahu kalau dia sedang dilarang melakukan perbuatan hukum, tapi dia melakukan perbuatan hukumnya. Nah, itu ketidaktahuan namanya. Itu dimaafkan ya, tidak apa-apa. Kemudian umul bawa, ya umumul balwa itu
misalkan dokter boleh melihat pasiennya yang bukan mahram, ya melihat melihat aurat ya. Misalkan pasiennya perempuan, dokternya laki-laki, itu boleh, apalagi dokter kandungan gitu ya. Dokter kandungan lebih lebih lagi. Ya, kalau memang misalkan tidak ada lagi upaya untuk mencari yang ini yang penting ditemani mahramnya kan gitu kan. Ditemani mahramnya untuk kemudian dokter itu bisa melihat mahramnya. Karena apa? Karena sudah tidak ada lagi dokter yang misalkan yang mahram atau yang perempuan itu nggak ada lagi. Kemudian percikan air di tanah mengenai sarung, misalkan hujan. Hujan kemudian ada orang ya, lewat di tempat-tempat yang sekiranya itu di situ banyak ayam tongkrong gitu ya. Biasanya banyak ayam yang lewat dan lain sebagainya. Kemudian orang itu tentunya celana atau sarung yang dipakainya kena hujan dan kena percikan. Nah, dan tentunya kesulitan gitu karena hujan ya, yang namanya hujan. Jadi kesulitan untuk kemudian menghindari itu. Apalagi tangan satunya bawa payung, tangan satunya lagi bawa makanan misalkan kayak gitu. Dia jalan, otomatis kan nggak memungkinkan kalau kemudian sarung ini akan diangkat atau sarung ini akan dipegangi dan lain sebagainya. Nah, itu namanya umumul balwa namanya. Kemudian ketidakcakapan dalam melakukan tindakan. Misalkan anak kecil, ya anak kecil yang belum tamyiz, anak kecil yang belum baligh, atau orang gila atau orang mabuk, itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak cakap dalam melakukan tindakan. Ya, sehingga dia anak kecil tidak wajib sholat, orang gila tidak wajib sholat, anak kecil belum wajib puasa, orang gila juga sama. Nah, ini yang kemudian cuma kalau mabuknya kalau dia sengaja, ya kalau mabuknya sengaja, itu walaupun memang sholatnya tidak boleh, tetapi dosa dia. Tetapi kalau misalkan mabuknya itu tidak sengaja, misalkan ada orang kebanyakan minum teh atau minum kopi, ya, tiba-tiba atau kopinya itu diracun misalkan gitu ya, dikasih obat-obatan apalah misalkan, akhirnya dia mabuk. Ya, dia nggak wajib sholat, ya bukan nggak wajib, tetap wajib sholat, tapi sholatnya dirukshoh. Kenapa? Karena orang mabuk tidak boleh melakukan sholat. Sehingga, tapi karena dia mabuknya bukan karena sengaja, ya dia nggak berdosa. Nanti setelah dia ingat lagi, barulah kemudian mengkodok sholatnya. Tapi kalau mabuknya memang sengaja, ya, sengaja memang pengen mabuk, nah itu yang kemudian memang tidak boleh sholat, tidak boleh, tetapi dia nanti akan terkena dosa. Karena dia mabuknya itu bukan karena eh, bukan karena ketidaksengajaan, tapi memang sengaja dia pengen mabuk. Kemudian pembagian masyakoh. Menurut para ulama, masyakoh itu ada 3 tingkatan. Ada al-masyakoh al-azimah, kesulitan yang sangat besar ini. Kesulitan yang sangat besar. Seperti misalkan kekhawatiran akan hilangnya nyawa atau rusaknya anggota badan. Kayak tadi ya, kalau misalkan orang itu wudhu dengan menggunakan air, ada airnya, tetapi air itu kalau digunakan oleh orang yang sakit, ya, maka itu akan dikhawatirkan kehilangan nyawa. Atau karena di situ ada luka, kalau terkena air takut rusak anggota badannya. Nah, ini namanya al-masyaqqah al-azimah dan itu harus dihindari. Oleh karena itu dia wajib tayamum jadinya. Ya, wajib tayamum. Atau juga misalkan orang sedang kelaparan. Kemudian hanya ada makanan bangkai misalkan, hanya ada bangkai tikus misalkan gitu. Hanya ada bangkai tikus. Dan dia kelaparan. Kalau tidak makan mati. Ya, nyawanya hilang kalau tidak makan. Maka ini namanya masyaqqah al-azimah yang kemudian mengakibatkan hukumnya menjadi ringan, yaitu diperbolehkan untuk memakan bangkai tentunya atas dasar untuk menghilangkan rasa laparnya saja yang bisa menghilangkan nyawa tadi. Nah, itu. Jadi porsinya bukan porsi yang sampai kenyang banget gitu ya. Tapi porsinya adalah porsi menghilangkan kekhawatiran akan hilangnya nyawa tadi. Kemudian yang kedua ada al-masyaqqah al-mutawassithah. Masyaqqah yang itu dianggap tengah-tengah, ya, pertengahan. Ya tidak terlalu berat juga tidak terlalu ringan. Itu tengah-tengah masyaqqahnya. Nah, masyaqqah ini harus dipertimbangkan
Ya, kenapa? Karena apabila eh, masyakoh ini lebih kaitannya dengan ditinggalkan, ya tidak bisa. Kenapa? Karena mutawasito itu lebih dekat ke masyakoh yang sangat berat tadi ya. Maka ada kemudahan di situ. Ya, ada kemudahan. Ya entah ini kondisi yang seperti apa ya. Corona ini kan ada zonasi ya. Ada zona-zona tempat yang ada merah, ada kuning. Saya juga tidak paham ini zona-zonanya seperti apa saja. Dan itu tingkatan bahayanya seperti apa. Tentunya kita harus tahu di lingkungan protokol kesehatan itu ya. Bahwa artinya bahwa kalau misalkan zona merah yang itu mengakibatkan ada al-masyaqqah al-azimah, maka semua yang kewajiban sholat yang itu berhubungan dengan jamaah, berhubungan dengan hadir bersama-sama dan lain sebagainya itu wajib untuk ditiadakan. Tidak boleh, haram jadinya. Ya, kenapa? Karena masyakohnya al-azimah. Kalau misalkan memang zonanya sudah tinggi banget. Ya. Tapi kalau zonanya tengah-tengah, misalkan kuning, misalkan, itu ya dipertimbangkan pula. Ya, kalau memang itu masih zona kuning dan masih banyak pasien yang misalkan yang positif misalkan, ya tentunya tidak perlu mengadakan sholat Jumat. Kalaupun ia mengadakan, ia harus dengan protokol kesehatan yang begitu ketatnya. Tentunya kan seperti itu. Ya. Itu al-masyaqqah al-mutawassithah. Tetapi kalau al-masyaqqahnya khafifah, sudah hijau, sudah nyaman, sudah aman, nah itu ya. Ya, itu bisa. Beda lagi nanti statusnya. Nah, makanya lihat statusnya, kondisi dan statusnya itu masyakohnya di mana, di posisi mana. Kalau posisinya itu al-azimah, wajib menghindari itu semuanya. Ya. Kemudian kalau mutawasiltoh, ya dihindari saja. Anjurannya dihindari. Kalaupun dipaksakan ada, maka harus dengan protokol yang sangat ketat sekali. Nah, kalau masyakoh al-khafifah ini hanya kesulitan yang ringan saja. Kayak tadi kalau corona, kalau musim COVID ini, ya tentunya zonanya sudah hijau gitu ya, sudah sangat ringan. Seperti misalkan terasa lapar pada saat puasa, itu kan ya biasa. Ya orang namanya puasa bagi orang awam itu kan lapar, haus, lemes, gitu ya. Terasa capek ketika tawaf dan sa'i, iya, karena tidak pakai payung, sedangkan di Arab Saudi biasanya panas gitu ya, dan merasa kecapean, ya wajar ya. Tawaf yang kemudian sampai 7 kali muter-muter Ka'bah, sa'i juga sama, berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, dan terasa capek, ya, masyakoh, ya, terus kemudian terasa pusing pada saat rukuk dan sujud, dan lain sebagainya. Masyakoh ini bisa ditangani dengan mudah, yaitu dengan cara bersabar dalam menjalankan ibadah dan kewajiban. Sabar saja, karena ini kan kewajiban kita, karena ini adalah ibadah. Masa cuma cuma capek sedikit, cuma lapar sedikit saja sudah kewalahan, itu kan cemen gitu bahasanya. Nah, terlalu lebay lah intinya kayak gitu. Ya, sabar sajalah. Nah, kalau memang itu karena memang sabar di dalam menjalankan ibadah itu kan suatu suatu kesabaran yang hebat gitu ya. Kita ikhlas, kita merasa kesusahan ya, tapi kita ikhlas mata-mata karena Allah dan lain sebagainya. Itu sebuah perjuangan yang luar biasa. Yang namanya perjuangan ibadah itu kan tidak ada kemudian nilai nolnya, pasti akan ada pahala. Semakin besar masyakohnya, semakin perjuangan kita semakin menggebu-gebu, semakin berdarah-darah, itu semakin banyak pahalanya tentunya di situ. Kemudian setelah ada masyakoh, maka kita akan mendapatkan rukhsah, akan mendapatkan keringanan. Nah, sekarang kita bahas rukhsah itu apa? Rukhsah itu ada 5 macam rukhsah hukum ya. Ada rukhsah yang kemudian rukhsah itu berubah menjadi wajib, mungkin tadinya awalnya boleh. Bahkan juga haram bisa. Tadinya haram malah jadi wajib. Nah, rukhsah ini jika tidak diambil akan mengakibatkan kemadharatan atau bahaya bagi seseorang yang tidak melakukannya. Seperti tadi ya, makan bangkai asalnya haram. Tetapi karena tidak ada makanan lain selain makan bangkai itu, ya kalau tidak dia makan maka akan meninggal dunia, akan mati karena nyawanya membutuhkan makanan misalnya gitu ya, orang itu membutuhkan makanan sehingga lemes banget, sangat sangat lemesnya, sehingga harus makan, dan makannya ternyata tidak ada makanan lain selain bangkai, maka memakan bangkainya berubah menjadi wajib. Ini rukhsah yang menjadi wajib.
Jangankan yang haram ya, eh, yang makruh ya, ya kalau makruh ya tambah wajib lagi, apalagi yang itu boleh-boleh saja ya tambah wajib. Nah itu karena apa? Karena ada kemasyakohan yang itu mengakibatkan terlalu berat tadi. Ini rukhsah yang wajib ini tentunya bagi yang tadi ya, yang masyakoh yang al-azimah tadi ya, masyakoh yang dianggap besar, dianggap yang luar biasa, sehingga konsekuensi hukumnya itu adalah mendapatkan keringanan yang itu juga keringanannya sangat lebih kuat ya, yaitu keringanannya malah malah harus dilakukan secara wajib. Kemudian ada rukhsah sunnah ya. Rukhsah sunnah ini yang lebih baik atau dianjurkan untuk dilakukan, dianjurkan dilakukan. Seperti misalkan mengqashar sholat bagi orang yang telah mencapai perjalanan dalam bepergiannya lebih dari 2 marhalah. Biasanya ada versi Syafi'i misalkan 82 kilo, ada 3 marhalah versinya Hanafiyah yaitu 142 kilo. Nah, ini kalau orang yang sudah mencapai perjalanan ini, ya, itu silakan lebih baik ngambil rukhsahnya, diambil jamak kosornya diambil silakan, ya sebagai rukhsah. Itu sunnah rukhsahnya. Kalau nggak diambil nggak apa-apa silakan, tetapi dianjurkan untuk kemudian diambil karena ini adalah sunnah, sunnah mengambil rukhsah. Nah, kemudian yang ketiga ada rukhsah mubah. Rukhsah mubah itu adalah rukhsah yang bisa dilakukan dan juga bisa ditinggalkan. Cuma kalau tadi kan ada anjuran ya, kalau yang sudah ada anjuran. Kalau ini tidak ada anjuran, silakan saja. Mau diambil mau tidak ya silakan. Seperti misalkan akad salam. Akad salam ini awalnya itu tidak boleh awalnya. Kenapa tidak boleh? Karena yang namanya jual beli itu barangnya harus maujud, harus ada. Ya, barangnya itu ada hadir dilihat oleh orang yang membeli dan menjual itu melihat langsung transaksi itu. Itu normalnya jual beli. Tetapi kalau akad salam ini kan barangnya belum ada, ya, barangnya belum ada dan diperkirakan pun juga ya hanya perkiraan saja ya dengan beberapa ciri-ciri itu. Ya, tetapi kan mestinya ini tidak boleh gitu. Karena apa? Karena rawan penipuan gitu ya. Tetapi ternyata kedua hal ini marak ya. Hal ini marak karena kondisi seperti yang sekarang ini ya. Akad pemesanan pada saat pandemi seperti ini karena nggak bisa keluar dan lain sebagainya, tentunya menjadi sesuatu yang mengharuskan dia harus akad salam itu. Nah, di sini posisinya akad salamnya berubah rusuhnya menjadi mubah. Nah, kalau misalkan kondisi pandemi yang sampai merah ya, zona sampai merah, ini akad salam ini akan menjadi wajib nantinya. Karena orang tidak boleh keluar sembarangan gitu ya. Karena virusnya sedang ganas-ganasnya misalkan gitu. Maka akan berubah menjadi wajib. Tapi kalau sedang-sedang saja ya mubah saja akad salamnya. Kemudian yang keempat rukhsah khilaful aula. Rukhsah yang lebih baik tidak dilakukan, khilaful aula itu. Ya, lebih baik tidak dilakukan. Ini lawannya sunnah tadi ya. Nah, lawannya sunnah. Seperti misalkan menjamak qashar, menjamak sholat dan berbuka puasa bagi musafir yang tidak mengalami masyakoh. Nah, sekarang itu kan yang namanya perjalanan itu sudah enak banget, apalagi kereta ya. Naik kereta, terus kemudian ke Jogja, naiknya kereta eksekutif, gitu ya. Cuma 3,5 jam, duduk manis, ya enak, kursinya enak, empuk, nyaman, ada TV-nya, ada fasilitas lengkap. Apa ada masyakoh ketika itu? Ya, walaupun memang dari sini ke Jogja itu sudah melewati perjalanan 82 km lebih ya, tapi tidak ada masyakoh sama sekali, enak banget, ya, santai, malah begitu duduk kok, ternyata udah langsung sampai ya, apalagi pakai kereta cepat dan lain sebagainya, sehingga tidak ada masyakoh. Oleh karena tidak ada masyakoh yang begitu berat dialami oleh musafir, maka lebih baik dia tetap puasa, lebih baik tidak menjamak, ya tidak menjamak sholatnya karena sangat mudah sekali. Yang kelima, rukhsah makruh. Rukhsah yang kemudian dikatakan makruh, yaitu rukhsah yang ketika ditinggalkan, ya, rukhsah ini lebih baik ditinggalkan tadi ya makruh itu. Seperti mengqashar sholat dalam perjalanan yang belum memenuhi 3 marhalah. Belum mencapai kondisi 3 marhalah, kok sudah mengqashar sholat. Nah, gitu ya. Ini bagi Hanafiyah kan 3 marhalah ya. Kalau bagi Syafi'iyah itu 2 marhalah sebenarnya. Ya,
munculnya bolehnya mengqashar itu kalau sudah 2 marhalah. Kalau Hanafi harus minimal 142 kilo ya, kalau Syafi'i 82 kilo. Tetapi selama sampai pada 82 kilo tetapi belum sampai pada 142 dan dia belum ada masyakoh sama sekali, ya itu makruh jadinya untuk dilakukan jamak qasurnya ya. Karena tadi tidak ada masyakoh dan juga tidak ada ini. Kemudian kaitannya dengan macam-macam keringanan ya, macam-macam keringanan. Nah, keringanan atau kemudahan karena adanya masyakoh setidaknya ada 7. Ada takhfiful isqop ya, dalam bentuk penghapusan ya, seperti tidak wajib sholat bagi wanita yang sedang haid. Ini namanya takhfiful isqop, yaitu mentakhfif meringankan dengan cara menggugurkan kewajiban. Yaitu perempuan sedang haid tidak wajib baginya untuk misalkan haji ya, tidak wajib haji bagi dia. Karena bagi orang yang tidak mampu misalkan ya. Kalau yang bagi perempuan yang haid itu wajib ditinggalkan sholatnya karena haram untuk melakukan sholat. Kemudian haji juga sama, itu digugurkan ya. Karena apa? Karena ada takhfif yang kemudian menggugurkannya. Ya, haji wajib, tapi bagi orang yang tidak mampu ya tidak wajib, digugurkan bagi dia. Kemudian ada takhfif tangkis, keringanan berupa pengurangan, yaitu seperti tadinya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Itu adalah namanya takhfiful tangkis ya. Jadi ada keringanan tapi hanya pengurangan. Kalau tadi kan keringanan penghapusan, sekaligus penghapusan. Kalau ini keringanan yang berupa pengurangan. Seperti tadi 4 rakaat sholat dikurangi menjadi 2. Ada juga takhfiful ibdal, keringanan berupa penggantian. Keringanan yang berupa penggantian. Misalkan wudhu ya, atau mandi wajib diganti dengan tayamum dikarenakan sakit atau dikarenakan tidak ada air. Ya, itu diganti, penggantian. Jadi takhfifnya, keringanannya itu diganti dengan yang lain. Ada alternatif lain yang bisa digunakan. Jadi berubah, tadinya wudhu dengan menggunakan air, sekarang berubah menjadi tayamum dengan menggunakan debu. Kemudian ada takhfif takdim, mentakhfif dengan cara mendahulukan, didahulukan, diawalkan. Seperti misalkan mendahulukan zakat fitrah di bulan Ramadan, boleh. Ya. Jadi misalkan ada orang kekhawatirannya itu kalau tanggal 1 Syawal dia melakukan zakat fitrah, takutnya pada saat itu dia karena memang sekali lagi ya, kalau pada masa-masa Ramadan itu kan pengeluaran kan lebih banyak dibandingkan di bulan-bulan lainnya. Karena harus beli baju baru, harus beli apalah, persiapan apa. Nah, takutnya pada tanggal 1 Syawal itu takutnya kehabisan uangnya atau hartanya. Sehingga dia tidak lagi mampu untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk dia dan keluarganya. Maka kemudian akhirnya ada kekhawatiran itu ringan jadinya, meringankan untuk kemudian zakat fitrahnya tidak dikeluarkan pada tanggal 1 Syawal ya, tanggal 1 Syawal, tetapi dikeluarkan di awal bulan Ramadan atau pertengahan atau akhir-akhir bulan Ramadan. Yang jelas dilakukan di bulan Ramadan. Karena memang pada dasarnya orang wajib mengeluarkan zakat fitrah itu kalau sudah tanggal 1 Syawal ya. Mulai maghrib dipastikan bahwa itu tanggal 1 Syawal, itu mulai wajib zakat fitrahnya, mulai wajib, tapi boleh didahulukan gitu aja. Boleh didahulukan karena ada beberapa ketentuan alasan gitu ya. Nah, tetapi pada dasarnya wajibnya itu tanggal 1 Syawal. Sehingga kalau misalkan ada orang meninggal dunia ya, orang meninggal dunia jam 5 sore meninggal dunia. Akhirnya dia pada saat masuk tanggal 1 Syawal maghrib itu sudah nggak ada nyawanya. Walaupun belum dikubur ya, tetapi sudah tidak ada nyawanya. Maka bagi yang meninggal jam 5 sore itu tidak wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Beda lagi kalau meninggalnya jam 6 sore, jam 6 maghrib gitu. Dan maghribnya misalkan jam 17.45. Jadi 15 menit setelah masuk maghrib, orang itu meninggal. Maka orang yang meninggal pada saat masuk tanggal 1 Syawal,
maka itu wajib dikeluarkan zakatnya. Atau sebaliknya bayi sekarang. Kalau bayi itu kebalikannya ya, kebalikannya dengan orang yang meninggal. Kalau ada bayi yang kemudian lahir sebelum maghrib tanggal 1 Syawal sebelumnya jam 5 sore tadi ya, maka berarti bayi itu ada nyawanya pada saat masuk tanggal 1 Syawal. Maka dia diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Tapi beda lagi kalau bayi lahir setelah maghrib jam jam 6 atau jam setengah 7 gitu ya, maka bayi itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau mau dikeluarkan zakatnya ya silakan saja, tapi tidak wajib ya. Tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, ini ketentuannya beda dengan orang yang meninggal tadi, kebalikannya. Ya, kenapa? Karena memang patokannya adalah ada nyawa pada saat masuk tanggal 1 Syawal. Itu saja sebenarnya patokannya. Kalau misalkan ada nyawanya pada saat tanggal 1 Syawal masuk, maka berarti wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Nah, itu. Yang baik itu yang meninggal dunia ataupun yang tadi yang lahir, gitu ya, bayi yang lahir. Itu patokannya tanggal 1 Syawal masuk pertama, dia masih punya nyawa. Nah, disitulah kemudian aturannya. Nah, karena ada kekhawatiran misalkan, bisa jadi dia khawatir nyawanya itu tidak sampai pada tanggal 1 Syawal gitu ya. Sehingga dia dahulukan zakatnya di bulan Ramadan boleh, atau takut kalau tanggal 1 Syawal itu dia tidak punya lebihan harta, dia dahulukan boleh, silakan. Itu namanya takhfifut takdim namanya. Keringanan dengan cara didahulukan. Kemudian ada takhfifut takhir ya. Takhfifut takhir ini adalah keringanan cara diakhirkan. Kalau tadi cara didahulukan, sekarang cara diakhirkan. Seperti jamak takhir. Ya, jamak takhir ini adalah jamak mengumpulkan dua sholat, ya, yaitu zuhur dengan asar, dikumpulkan pada waktu asar. Mengumpulkan maghrib dengan isya pada waktu sholat isya. Nah, ini kan mengakhirkan namanya. Dan keringanan akhir. Itu disebut dengan jamak takhir. Nah, ini namanya takhfifut takhir. Ya, penamaannya. Kemudian ada takhfifut tarkhis. Keringanan dikarenakan ada rukhsah. Ya. Keringanan karena ada rukhsah. Misalkan makan dan minum itu haram dalam keadaan terpaksa jika tidak membawa pada kematian. Tadi keringanan karena ada rukhsah. Ya, kalau ada bahaya yang kemudian dia terpaksa harus melakukan itu, ya, keterpaksaan itu yang kemudian mengakibatkan ada keruksuhan untuk melakukan sesuatu sebagai bagian dari keringanan itu. Itu namanya takhfifut tarkhis. Kemudian yang ketujuh adalah takhfifut tahyir. Keringanan dalam bentuk berubahnya cara yang dilakukan. Seperti pada saat sholat khauf. Peringanan tapi ada perubahan aturan. Ya, perubahan aturan. Seperti orang sedang dalam sholat khauf. Sholat khauf itu digambarkan itu kalau dalam fikih ketika dalam kondisi perang. Sebenarnya tidak hanya dalam kondisi perang ya. Dalam kondisi kita rasa takut. Ada misalkan hewan buas. Ya. Kita berada di daerah, di ruangan yang di situ di luar itu sudah dikepung oleh macan, ya, dikepung oleh serigala dan lain sebagainya. Itu kan ada ketakutan di situ. Nah, kita sholatnya itu dengan cara khauf. Yang semestinya normalnya sholat itu berdiri dengan tenang, tidak ada gerakan sama sekali. Sholat khauf ini bisa sampai lari, ya. Bisa sambil jalan, bisa sambil lari di sholatnya. Nah, itu namanya takhfifut tahyir. Ya, takhfifut tahyir kalau memang ada kondisi yang sangat mencekam. Ya, inilah kemudian mengakibatkan adanya takhfif atau keringan-keringanan itu. Inilah yang kemudian menjadi bagian dari pengertian al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kaidah fikih, kaidah yang kelima, yang ketiga, yaitu kaitannya dengan kesusahan, kesulitan yang kita alami, itu bisa menarik pada kemudahan-kemudahan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nanti semua materi PPT akan saya kirimkan di Google Classroom sebagai bagian dari pembelajaran untuk menghadapi UTS dan boleh dibuka pada saat UTS atau boleh open book ya, open book. Kemudian juga bisa kalau tidak puas di PPT bisa lihat di video yang seperti saya jelaskan dan saya rekam dan di-upload di YouTube. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.